Yang terkasih, pernah dengar kalimat ini? Community isn't just a choice, but a need. Komunitas itu bukan sekedar sebuah pilihan, ya, tetapi kebutuhan, ya, sebuah kebutuhan, ya. Buku ini ditulis oleh Stanley Adam. Ada seorang pemuda yang datang menemui seorang kakek yang bijak. Pemuda ini menceritakan kekesalan dan kekecewaannya dengan gereja tempat dia berbakti, Bapak Ibu Saudara. Dia mengalami kepahitan, kekecewaan dengan orang-orang yang ada di gereja. Ya. Pemuda itu ingin menjadi orang Kristen yang biasa saja. Tidak perlu terlibat di dalam pelayanan. Cukuplah datang beribadah sekali seminggu. Terlibat pelayanan malah sering banyak menimbulkan gesekan dengan orang lain. Dan itu tentu saja menyakitkan buat pemuda ini. Dan pemuda ini datang kepada kakek itu dengan tujuan untuk meminta nasihat. Setelah mendengar cerita dari pemuda tersebut, sang kakek diam saja. Dia tidak memberikan komentar apapun. Kakek itu hanya mengambil sebuah arang. Jadi kakek itu duduk di tempat di mana ada arang-arang itu sedang terbakar. Diambil satu buah arang, dikeluarkan dari kumpulan bakaran itu. Tak berapa lama arang itu padam, Bapak Ibu. Sang pemuda itu melihatnya. Terus kemudian sebuah arang itu dibalikkan kembali di dalam kumpulan arang-arang yang menyala itu. Dan arang itu menyala kembali. Bapak Ibu, arang itu hanya bisa terus menyala jika dia bergabung dengan tumpukan arang lain yang menyala. Melihat hal tersebut, sang pemuda pun mengerti apa yang dimaksudkan oleh sang kakek itu. Bukankah kita ini manusia yang rentan dan lemah, Bapak Ibu? Di dalam kerohanian seringkali kita tidak bertumbuh dan seringkali gagal, merosot, memudar, dan pada saat kita menjauhkan diri dari persekutuan dengan saudara-saudara seiman kita. Saya mau katakan tidak ada seorang pun yang memiliki kerohanian yang begitu kuat tanpa dia harus berkumpul dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tidak ada di antara kita yang tidak membutuhkan dukungan atau support dari orang lain. Dengan kata lain, kita tidak bisa bertumbuh secara kerohanian dengan sendirian, tidak. Justru Tuhan memakai komunitas, Tuhan memakai gereja sebagai tempat di mana kita bertumbuh bersama di dalam kehidupan kerohanian kita. Di dalam hidup berkomunitas, kita dipanggil untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saling peduli satu dengan yang lain. Saling berbagi, saling membangun, saling menyatakan satu dengan yang lain. Itulah komunitas. Maka tidak salah kalau kemudian seorang tokoh teologi mengatakan, community isn't just a choice, but a need. Komunitas itu bukan sekedar sebuah pilihan. Oh, kalau aku lagi happy, aku mau datang ke gereja aja. Kalau enggak happy, enggak perlu. Tidak. Komunitas itu adalah kebutuhan. Komunitas itu adalah kebutuhan, Bapak Ibu. Kebutuhan sama seperti kita butuh makan, kita butuh minum. Komunitas juga sama. Itu adalah kebutuhan.
Bapak Ibu, kalau bicara tentang komunitas, jujur saya adalah pribadi orang yang introvert dan suka sendirian. Tetapi ketika merenungkan bagian ini saya diingatkan kembali bahwa meskipun saya tipe orang yang suka menyendiri dan tidak suka berelasi, tapi justru saya membutuhkan komunitas untuk saya bisa bertumbuh, mengalami perubahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah kita lahir baru, ya, setelah kita lahir baru dan mengalami pertobatan, ternyata perjuangan kita belum selesai, Bapak Ibu. Ya, perjuangan kita belum selesai. Kita masih harus melakukan yang namanya perjuangan untuk semakin serupa dengan Kristus. Dengan melepaskan hidup lama kita, yaitu hidup dalam tujuan sendiri, dan menjadi hidup di dalam tujuan Allah. Sebuah pertanyaan yang seringkali harus menjadi perenungan kita, apakah hari ini aku sudah lebih maju dari hari kemarin? Apakah hari ini aku sudah lebih bertumbuh atau lebih baik dari hari sebelumnya? Itu harus menjadi sebuah pertanyaan refleksi yang sering kali kita pertanyakan di dalam kehidupan kita. Atau dengan bahasa yang saya pakai, apakah saya sudah mengalami transformasi atau sebuah perubahan spiritual yang semakin membaik di dalam kehidupan kita. Transformasi itu apa? Transformasi bisa dikatakan sebagai perubahan rupa, perubahan bentuk tampilan. Dari yang tadinya biasanya kita suka marah, begitu emosi kita meledak-ledak. Kok dia berubah ya? Menjadi semakin lembut ya. Emosinya tidak meledak-ledak. Meresponi apapun tidak reaktif. Nah, sifat karakter dari yang suka iri hati misalnya, menjadi suka memuji orang lain di dalam keberhasilan mereka. Ini yang disebut sebagai transformasi. Dalam hal fungsi dan peran, tadinya semuanya dipikirkan untuk kepentingannya, untuk kepentingan dia sendiri. Tetapi dia mulai memikirkan, apa yang bisa aku berikan untuk orang lain? Apa yang bisa aku bagikan untuk menjadi berkat bagi orang lain? Nah, ini yang dimaksudkan dengan transformasi di dalam